pembelajaran kita, marilah kita berdoa, menyiapkan hati dan pikiran kita dalam pembelajaran. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Silakan buka buku kamu, halaman 111 sampai halaman 113. Beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Misalnya adaptasi hewan di gurun, kutub, laut, dan juga pertahanan diri dari pemangsa. Kita masuk yang pertama, yaitu cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Yang pertama adalah hewan unta. Terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Kemudian, unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak yang dapat dipecahkan menjadi energi. Dan juga, unta memiliki usus yang sangat panjang untuk menyerap air lebih banyak dalam makanan. Kemudian, bagian telapak kaki yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Itu adalah ciri beradaptasi dari hewan unta. Berikutnya adalah beruang kutub. Beruang kutub hidup di daerah dingin di permukaan bumi, yaitu di daerah kutub. Memiliki rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan memiliki lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Nah, kamuflase itu artinya adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan cara memanfaatkan warna atau bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, artinya kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Berikutnya adalah burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Selanjutnya, lumba-lumba dan juga paus. Mereka berdua adalah hewan mamalia yang hidup di air dan alat pernapasannya berupa paru-paru. Jadi, jangan heran kalau kedua hewan ini kerap muncul ke permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Selain itu, hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi. Kita masuk ke cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, cicak dan tokek. Beradaptasi dengan cara autotomi atau memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Dan juga memiliki telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkannya merayap di dinding. Selanjutnya adalah bunglon. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya atau yang disebut dengan mimikri. Hewan walang sangit mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Kemudian, hewan landak. Hewan landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsanya. Dan yang berikutnya adalah kalajengking. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Dan yang berikutnya adalah cumi-cumi. Cumi-cumi melindungi dirinya dengan menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Berikutnya adalah ikan buntal. Ikan buntal menggabungkan tubuhnya untuk perlindungan diri dan memiliki duri yang beracun pada bagian tubuhnya
untuk melawan para pemangsanya. Yang terakhir adalah hewan terenggiling dan kaki seribu. Mereka memiliki struktur kulit yang keras saat terancam akan menggulungkan diri, sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Nah, itulah pembahasan kita tentang cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Untuk kegiatan di rumah, silakan kalian kerjakan soal yang ada di halaman 113, yaitu nomor 1. Kerjakan bagian A sampai bagian E di buku latihan kamu. Sampai jumpa.